Deston dan teman-teman akan memberitahukan peraturan ibadah kita ya. Peraturan pertama, teman-teman jangan lupa mandi dulu, berpakaian yang rapi dan wangi sebelum beribadah. Seperti kita mau pergi ke sekolah minggu di gereja. Peraturan kedua, teman-teman jangan sambil main handphonenya atau mainan lainnya. Dan teman-teman tidak boleh sambil makan, ya karena Tuhan Yesus hadir di sini loh. Peraturan ketiga, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus disenangkan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Wow, luar biasa. Wah, hari ini kayak ada suara-suara kemenangan gitu loh, Kak. Bener, Kak. Kedengeran nggak? Ya, adik-adik, hari ini kita ibadah lagi untuk merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kita semua bersuka cita. Kita berikan tepuk tangan dulu sekali lagi yuk buat Tuhan. Kalau adik-adik udah diberikan kemenangan, adik-adik boleh mengalami kemenangan, adik-adik juga harus bersuka cita dalam menyembah Tuhan. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk Kak. Yuk semuanya lipat tangannya, semua yang hadir dalam ibadah ini kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mau siap ibadah lagi. Tuhan, kami mau merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memuji dengan cara yang hebat sebagai tanda kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Hadirlah dalam penyembahan kami, ibadah kami, dan Tuhan akan memberkati kami yang sungguh-sungguh menyembah dengan cara yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merayakan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Sekarang adik-adik duduk yang rapi, kakak undang untuk kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan buat setiap kita. Kita harus menyembah dengan cara yang hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita mengangkat tangan. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu. Sekiranya Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus
Tuhan Yesus, kami merayakan kemenangan sebab Engkau telah menang di atas kayu salib. Engkau telah mati dan Engkau hari ini dibangkitkan Tuhan. Kami mau merayakan kemenangan di dalam Tuhan. Hari ini kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Anak-anak-Mu akan mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk merayakan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Adik-adik udah siap bersuka cita, amin? Amin. Haleluya. Kalau gitu sekarang waktunya kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Hompila Hompimpa. Lagu baru ya. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Yesus jagoanku, yang mantap ya. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompila hompimpa. Katakan Yesus, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit, Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompila hompimpa. Katakan Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jago. Lagi adik-adik katakan hompila hompimpa. Hompila hompimpa apa? Yesus jagoanku. Amin. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidup. Dia bangkit, Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Yang mantap dong. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Katakan Dia Tuhan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi ya. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yang punya jagoan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah adik-adik, kakak lihat adik-adik ini semangat banget hari ini. Ya harus seperti itu ya adik-adik karena kita memuji Tuhan lebih luar biasa lagi dan lebih luar biasa lagi. Nah adik-adik kita harus tetap semangat dan kita angkat pujian ini dengan luar biasa ya adik-adik. Oke? Great is our God. Let's go. Adik-adik kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Oke adik-adik siap-siap ya. Yuk bilang, Dia pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita adik-adik. Yuk. Pemilik
kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ayo adik bilang semuanya, great is our God. Ayo adik, lebih semangat lagi. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yuk bilang, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Adik-adik bilang, great is our God. Woo! Ayo adik-adik, ini nanti kita akan mau melakukan kesembuhan ya adik-adik. Jadi siapkan tenaganya, siapkan semuanya untuk Tuhan. Woo! Adik-adik bilang, kita rindu Tuhan dan kuasanya. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Adik-adik siap untuk melompat ya. Yuk, 1, 2, 3 semuanya. Woo! Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan semua lompat, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua adik bilang, yuk, great is our God. Haleluya. Beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Waduh, keren banget nih adik-adik semua di sini. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus yuk. Adik-adik, kakak mau minta adik-adik duduk lagi di rumah. Masing-masing yuk kita duduk sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan yuk. Kita mau siapin hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. you
Tuhan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Beri Tuhan kami Tuhan telinga dan hati seorang murid ya Bapa, supaya kami boleh mendengarkan setiap firman dengan baik. Biar setiap firman itu Tuhan boleh bertumbuh dan boleh berbuah dalam kehidupan setiap anak-anak di tempat mereka masing-masing Tuhan. Engkau yang berkati juga Tuhan, kakak yang boleh memberitakan firman ya Tuhan. Biar setiap apa yang keluar dari lidah bibirnya itu boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap dengar firman Tuhan, semua katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, kakak yakin nih adik-adik di rumah pasti keadaannya pada sehat semua, pada hebat semua. Nah adik-adik, sebelum kita lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah dengan kondisi yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami boleh mengerti sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, ajar kami agar kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah adik-adik, hari ini, hari Minggu ini spesial. Kenapa? Karena kita merayakan yang namanya Paskah. Wah adik-adik pasti tahu dong kalau Paskah itu apa? Hari kebangkitannya Tuhan Yesus adik-adik. Wah kalau Tuhan Yesus aja udah menang, bangkit dari maut, wah apalagi kita nih sebagai anak-anaknya, pasti kita itu adalah pemenang juga. Benar adik-adik, kalau Bapak kita pemenang, pasti kita anak-anaknya juga pemenang. Nah adik-adik, kakak mau ingetin lagi nih, di tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Coba kita ulangi gerakannya nih. Mana tahu adik-adik udah ada yang aduh kayak gimana ya gerakannya. Nah coba yuk adik-adik semuanya yang di rumah bangkit berdiri, ikutin gerakannya kakak. Tahun paradigma yang baru adalah cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, tahun paradigma yang baru, cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, udah boleh duduk lagi tuh adik-adik ya. Jadi perlu diingat nih adik-adik, kalau di tahun 2022 ini kita harus memiliki cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti sekarang nih, kakak mau menceritakan tentang 12 orang pengintai, kalau adik-adik pernah tahu. Jadi adik-adik, saat itu bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun. Nah saat itu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa untuk mengirimkan pengintai dari 12 suku bangsa Israel. Mereka dikirim, diutus untuk mengintai bangsa Kanaan ya adik-adik, tanah Kanaan di tempat mana Tuhan mau menjanjikan bangsa Israel. Nah saat itu adik-adik 12 orang dikirim sama Bapak Musa. 12 orang itu diminta untuk mengintai seluruh hasil buminya, mengintai tanaman-tanaman yang ada di situ, mengintai penduduk-penduduk yang ada di situ, mengintai pokoknya semuanya deh. Nah kalau misalnya adik-adik mungkin pernah nonton film-film action, nah adik-adik ngeliat misalnya ada polisi yang mau mengintai, mau menangkap penjahat atau seperti yang lain-lain lah gitu. Ketika mereka mengintai, mereka mengamati. Nah jadi 12 orang pengintai yang dikirim ini, mereka mengamati tanah Kanaan. Seluruh tanah Kanaan mereka amati. Nah selama 40 hari adik-adik, mereka mengintai apa aja sih kegiatan dari penduduk-penduduknya. Lalu mereka mengintai juga apa aja sih hasil-hasil buminya, hasil tanaman-tanamannya. Lalu mereka memutuskan untuk membawa juga pulang buah-buahan adik-adik. Ada buah anggur, buah delima, buah ara. Mereka bawa pulang hasil bumi itu. Lalu mereka memutuskan untuk pulang setelah 40 hari ini. Mereka bertemu dengan Bapak Musa, Harun, dan beberapa bangsa Israel saat itu adik-adik. Nah mereka bertemu di Kades di padang gurun Paran. Setelah itu adik-adik, mereka langsung memberikan hasil tanamannya. Wah, negeri yang kami intai ini memang negeri yang penuh dengan susu dan madunya, berlimpah-limpah susu dan madunya. Wah, mereka menemukan itu. Tapi
Ya adik-adik, mereka bilang seperti ini. Hanya saja penduduk-penduduk di sana mereka badannya bertubuh-tubuh besar. Mereka itu seperti raksasa. Tapi adik-adik, ada 2 orang pengintai yang luar biasa. Nah, salah satunya berkata, tidak, kita pasti bisa mengalahkan orang-orang itu. Wah, hebat kan ya adik-adik. Dan yang satunya lagi juga berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan masuk ke negeri itu dan Tuhan akan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madunya itu. Wah, luar biasa kan adik-adik. Di saat ada 12 orang, cuman ada 2 yang menjadi pemenang seperti ini adik-adik. Dan mereka bukan berkata seperti kata-kata mereka ya, tapi adik-adik mereka memperkatakan firman Tuhan. Mereka tahu kalau misalnya mereka disertai sama Tuhan dan Tuhan berkenan, memang itu kehendak Tuhan, mereka akan menang melawan bangsa-bangsa yang besar itu adik-adik, melawan orang-orang yang raksasa itu. Nah, tapi ya adik-adik, sayangnya karena bangsa Israel itu takut, padahal bangsa Israel itu udah pernah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di saat di padang gurun. Banyak banget adik-adik, kayak tiang awan, tiang api. Kakak yakin adik-adik pasti udah lebih tahu lagi banyak ya kan. Nah, banyak banget mujizat yang Tuhan buat di padang gurun. Tapi adik-adik, dari 12 hanya 2 yang percaya kalau Tuhan yang menyertai, dia akan menang. Mereka akan menang adik-adik. Hanya 2 orang ini. Dan adik-adik tahu siapa 2 orang ini? Ada yang tahu? Yang 2 orang ini adalah Yosua dan Kaleb. Nah, dari 2 orang ini kita belajar adik-adik. Ketika kita lihat, wah mungkin di depan sana ada bangsa raksasa yang besar, tapi mereka tahu kalau misalnya Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang meminta kita melakukan itu, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan mereka bukannya takut seperti 10 orang pengintai yang lainnya, tapi mereka malah tahu, mereka malah yakin, mereka malah memperkatakan firman Tuhan. Mereka yakin dengan sangat kalau mereka akan menang. Kenapa? Karena Tuhan berkenan kepada mereka, karena Tuhan yang melindungi dan menyertai mereka. Nah adik-adik, seperti tema kita bulan ini gitu ya, kita adalah pemenang, bahkan kita lebih dari pemenang. Jadi adik-adik, poin pertama yang kita bisa ambil dari pelajaran hari ini, kakak mau ingetin lagi nih, kita ini adalah umat pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Jadi adik-adik, perlu adik-adik ingat, kita ini sudah menang. Menang melawan apa kak? Ya, menang melawan penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa jahat, iblis. Kita harusnya menang adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan yang sudah melindungi kita. Nah, itu adik-adik. Jadi adik-adik harus tahu kalau adik-adik itu adalah umat pemenang. Nah, poin yang kedua adik-adik, pemenang itu selalu memperkatakan firman Tuhan. Nah, seperti tadi Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb ini memperkatakan firman Tuhan. Jadi adik-adik, walaupun mungkin adik-adik sekarang lagi aduh kayaknya lemah, letih, lesu, aduh kayaknya nggak bisa jadi pemenang deh, atau adik-adik merasa adik-adik jadi orang yang kalah gitu ya. Nah adik-adik harus selalu ingat dan memperkatakan firman Tuhan, karena dari firman itu akan ada kekuatan yang baru. Dari firman itu akan ada pengharapan yang baru. Jadi adik-adik perlu adik-adik tahu kalau adik-adik memperkatakan firman, adik-adik juga punya kuasa loh. Adik-adik tahu gak kalau firman itu berkuasa? Nah kakak yakin dan percaya adik-adik pasti mau, ya kan? Adik-adik kan udah umat pemenang, betul? Nah jadi adik-adik harus memperkatakan firman Tuhan. Kapan kak memperkatakan firman Tuhan? Setiap saat adik-adik mungkin merasa lemah, mungkin adik-adik melihat teman-teman sekitar adik-adik lemah, teman-teman di sekitar atau mungkin orang tuanya adik-adik bisa memperkatakan firman Tuhan yang menguatkan. Oke adik-adik? Oke, jadi kakak ulang ya adik-adik. Poin yang pertama, adik-adik harus tahu kalau kita itu adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang kedua, adik-adik harus selalu ingat kalau pemenang itu selalu memperkatakan firman Tuhan. Nah, siap dong untuk melakukan firman Tuhan hari ini? Coba yang bilang siap, sama kita teriak siap. Wah, coba sekali lagi, siap. Wah, hebat ya. Kita beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita.
Ayat hafalan kita hari ini ada di Yosua 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sekali lagi ya. Yosua 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi adik-adik jangan lupa ya memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini udah selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan yang sudah menguatkan kami. Tuhan ajar kami agar kami selalu memperkatakan firman-Mu, karena kami mau percaya Tuhan bahwa firman-Mu memiliki kuasa, bahwa firman-Mu ada kekuatan yang baru, di dalam firman-Mu ada pengharapan yang baru buat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami bisa Tuhan melakukan apa yang Tuhan senang. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya. Halo teman-teman, sekarang waktunya memberi. Untuk memberi, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati juga untuk orang-orang yang telah memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa dikasih tahu orang tuanya dan memberikannya di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Toha punya satu pengumuman nih untuk adik-adik dan juga orang tua yang di rumah. Jadi ingat adik-adik, kita sudah ada ibadah onsite di Gajah Mada. Ada 2 kali ya setiap minggu, jam 8.30 dan juga jam 11 di Gajah Mada lantai 12A ya. Kalian sudah boleh datang, pokoknya semuanya boleh datang ke Gajah Mada, amin. Yes, angkat tangannya sekarang tinggi-tinggi.
kita siap untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.